Film dibuka memperlihatkan seorang pria bernama Park Kang yang tengah terkena skandal kencan tapi tidak memperdulikannya. Diketahui ia merupakan artis terkenal yang tengah naik daun. Sebagai seorang artis yang lagi jaya-jayanya, Park Kang cenderung bersikap sesuka hatinya. Terlihat dari Park Kang yang dengan mudah mencampakkan gadis yang ia kencani. Selalu memikirkan uang dan cukup kasar kepada supirnya. Kesuksesan Park Kang sebagai artis membuat ibunya merasa sangat bangga. Karena kini ibunya bisa berkeliling dunia dan apapun keinginan ibunya bisa diwujudkan. Selain bersikap sesuka hatinya, Park Kang juga sedikit sombong. Ia sering meremehkan penulis naskah film dan mengata-ngatai kalau ia bisa membuat naskah yang lebih bagus dari itu. Ya, begitulah Park Kang, sosok artis yang sudah dibutakan karena memiliki segalanya, baik harta yang berlimpah maupun karir yang berjaya. 와, 오늘 열기가 아주 뜨거운데요. Malam itu, Park Kang menghadiri acara award untuk para insan perfilman. Park Kang lalu meraih penghargaan sebagai aktor pria terbaik. Saat memberikan pidato singkat, Park Kang pun menceritakan sedikit tentang dirinya 10 tahun yang lalu, yang hanya seorang aktor miskin tak dikenal orang. Ia tidak menyangka kini hidupnya benar-benar berubah. Di sisi lain, terlihat seorang wanita cantik melihat acara award tersebut di sebuah bar tua. Diketahui wanita tersebut bernama So Hyun. Ia adalah mantan kekasih Park Kang dulu yang baru pulang dari New York dan akan mengadakan pameran seni lukis di Seoul. 제가 너무 정신이 없어가지고. 그 작은 극장 안을 관객분들이 가득 채워주는 거였습니다. Yap, Park Kang bukanlah apa-apa tanpa bantuan sang manajer yang bernama Jo Yoon. Dulunya, Jo Yoon rupanya juga seorang aktor. Tapi karena tidak pernah mendapat peran yang bagus, Jo Yoon pun memutuskan menjadi manajer Park Kang dan berhenti berakting. Selama ini, Jo Yoon lah yang selalu mengurus segala macam keperluan Park Kang. Baik itu tentang pekerjaan, masalah skandal yang dibuat Park Kang, dan banyak urusan-urusan lainnya. Malam itu rupanya adalah malam Natal. Usai menghadiri acara award, Jo Yoon niatnya ingin langsung pulang karena akan kumpul keluarga dengan istri dan anak-anaknya. Tapi karena Park Kang kesepian dan sedikit mengancam akan mencari manajer baru, Jo Yoon pun memutuskan menemani Park Kang minum di sebuah bar tua. Bar itu ternyata tempat di mana Park Kang sering minum-minum dulu sewaktu ia masih miskin. Mereka pun lantas minum sambil mengenang masa lalu. Rupanya dulu saat pertama kali terjun ke dunia akting, Jo Yoon dan Park Kang pernah mengikuti suatu audisi bersama sampai melaju ke babak final. Namun nasib baik lebih berpihak pada Park Kang yang membuatnya menjadi aktor terkenal. Sedangkan Jo Yoon berhenti akting dan kini menjadi manajer Park Kang. Jo Yoon pun berandai-andai, jika saja dulu Park Kang yang tidak lolos audisi, mungkin Park Kang saat ini sudah menikah dengan So Hyun dan hidup bahagia. Mendengar hal itu, Park Kang pun menjadi teringat bagaimana dulu ia memutuskan So Hyun di bar yang sama tepat 10 tahun yang lalu. Diketahui, Park Kang dan So Hyun terpaksa putus karena Park Kang ingin mengejar karirnya di dunia akting, sedangkan So Hyun juga pergi ke New York untuk memperdalam ilmu seninya. Setelah dari bar itu, Park Kang masih ingin mengajak Jo Yoon minum di bar lain. Tapi karena ini adalah malam Natal, Jo Yoon ingin bersama keluarganya di rumah. Jadi ia pun menyuruh Park Kang untuk naik taksi dan pulang sendirian. Ketika di dalam mobil taksi, Park Kang yang mampu diajak ngobrol oleh si supir. Bapak ini merasa beruntung karena di malam Natal bisa dapat penumpang aktor terkenal. Si bapak mengatakan pasti bahagia sekali karena sudah memiliki segalanya. Namun Park Kang membalas bahwa si bapak enggak akan tahu apa yang dia rasakan. Sopir taksi ini pun menjawab, kaya dan terkenal bukanlah jawaban untuk hidup bahagia dan merasa puas di dunia. Tiba-tiba, supir ini memberikan pertanyaan yang tidak masuk akal. Jika saja Park Kang diberikan kesempatan kedua untuk mengubah masa lalu, apa yang akan dilakukan oleh Park Kang? Bapak supir ini lantas seperti bisa membaca pikiran Park Kang yang ketika itu lagi mabuk. Sopir itu pun mengatakan, apakah Park Kang pernah berpikir bagaimana jadinya jika Park Kang tidak putus dengan So Hyun? Jadi di malam Natal itu, si bapak ini pun mengatakan akan mengubah pikiran itu menjadi kenyataan. Keesokan paginya, tiba-tiba saja Park Kang terbangun di lantai kayu sebuah rumah sederhana. Ia bangun dalam keadaan bingung setengah mati dengan pemandangan yang ada di depannya.
Ia melihat ada 2 orang anak kecil yang memanggilnya ayah. Kemudian dia lebih nggak percaya lagi melihat sosok perempuan yang menghampirinya. Siapa lagi kalau bukan Sohyun yang ternyata adalah istrinya. 잘못했어, 안 했어? 아파트 여기서 잤어? 정신 차려봐. 괜찮아? Park Kang mendapat penjelasan bahwa ia lagi berada di rumahnya sendiri dan 2 orang anak kembar itu ya adalah anaknya. Sohyun pun mengira kalau Park Kang belum sadar dari mabuknya karena terlalu banyak minum tadi malam. Park Kang masih belum bisa memproses kejadian yang menimpa dirinya saat ini. Pagi itu, ia pun mencoba menelpon Joyun, namun si manajer HP-nya nggak bisa dihubungin. Park Kang pun memutuskan untuk pergi kembali ke apartemennya. Dengan santainya, Park Kang masuk ke dalam dan mengherankan petugas keamanan karena Park Kang tidak dikenali sebagai salah satu penghuni di sana. Park Kang dengan santai naik ke lantai atas. Ia mencoba memencet kode pintunya, namun ya tertolak. Park Kang malah kaget karena orang lain yang membuka pintu tersebut. Park Kang jadi berpikir bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam apartemennya. Ia pun kemudian menerobos masuk ke dalam hingga petugas keamanan ikut mengamankannya. Suasana menjadi kacau karena yang punya rumah mengira Park Kang adalah selingkuhan istrinya. Park Kang terus-terusan mengatakan kalau dia adalah seorang aktor terkenal, padahal nggak ada satupun orang yang mengenal dirinya. Singkatnya, Park Kang pun berakhir di kantor polisi. Ia malah marah-marah di sana sampai-sampai polisi menjelaskan bahwa apartemen itu bukanlah miliknya seperti yang tertulis di database. Park Kang seketika jadi sangat stres. Gimana mungkin dalam semalam semua kekayaan yang ia miliki seketika hilang begitu saja. Park Kang pun tambah malu ketika Sohyun datang menjemputnya. Sohyun datang sebagai istri, tapi Park Kang mengatakan kalau Sohyun bukan istrinya. Tentu saja Sohyun marah dan mengira kalau Park Kang ingin minta cerai dari dirinya. Polisi ini pun mengatakan kalau Park Kang sepertinya kurang sehat karena dari tadi mengaku-ngaku sebagai aktor. 이거 나랑 살기가 싫어. 잠깐만요. 좀만 진정하세요. 집을 내 집이라고 부르지 못하는 이 현실이 진짜 Mereka berdua pun kemudian pulang. Park Kang masih bertanya-tanya apakah benar ia menikahi Sohyun. Karena dianggap ngawur, Sohyun pun kembali memberikan tamparan kepada Kang supaya ia sadar. Di waktu yang bersamaan, Park Kang melihat sebuah taksi melintas. Ia pun kemudian teringat setelah minum-minum dengan Joyun, ia menaiki taksi dan berbicara dengan drivernya. Setelah itu, kejadian ini pun ia alami. Sesampainya di rumah, Sohyun memarahinya lagi karena bicara Park Kang yang ngawur. Park Kang lalu berkenalan dengan putrinya yang bernama Rohi. Park Kang mengatakan pada Rohi kalau ia hilang ingatan jadi tidak bisa mengingat kehidupannya bersama Sohyun. 바보가 된 거야? 나 바보 된 게 아니라 머리가 다 빠진 건가? Saat itu, Sohyun mengatakan bahwa ia akan pergi menemui temannya setelah kelas seninya. Jadi, ia menyuruh Park Kang untuk menjaga anak-anaknya. Tentu saja, Park Kang tidak mau dan menyuruh Sohyun menyewa babysitter saja. Mendengar hal itu, Sohyun menganggap Park Kang lagi mabuk. Uang sewa rumah saja mereka belum membayar. Malahan, Sohyun pun menyuruh Park Kang untuk berhenti minum-minum. 몰라. 얘들 어떻게 동네가 좀 외진 것 같아가지고. Sebenarnya Park Kang masih ingin mencari jawaban tentang sopir taksi kemarin. Jadi Park Kang pun membawa anak-anaknya. Park Kang mendatangi perusahaan taksi untuk bertanya tentang taksi yang membawanya kemarin malam. Tapi ciri-ciri taksi yang dimaksud tidak ditemukan di sana. Untuk mengetahui kehidupannya, saat itu Park Kang pun menanyakan beberapa hal pada anak kembarnya. Rohi mengatakan kalau Park Kang adalah aktor tapi tidak terkenal. Roha pun menunjukkan Park Kang yang lagi berada di sebuah acara TV. Park Kang kaget, ia ternyata mendapatkan peran figuran di sana. Malam harinya, Sohyun menyuruh Park Kang bercerita tentang kejadian tadi pagi kenapa Park Kang mendatangi apartemen orang lain. Park Kang pun menjelaskan bahwa ia seperti datang ke dunia yang berbeda semenjak menaiki taksi aneh tadi malam. Kehidupan bersama Sohyun adalah kehidupan yang tidak dipilih.
Dan sopir taksi itu memberikannya pada Park Kang sehingga Park Kang berakhir seperti sekarang. Tentu saja Sohyun menganggap semua yang dikatakan Park Kang hanyalah bualan saja. 이렇게 예쁜 선물 받은 걸 설마 후회하는 거야? 2개 장난치지 마. 안 믿겨지지? Ketika waktu tidur, Park Kang pun jadi canggung ketika Sohyun tidur bersamanya dalam satu ranjang. 그러다 감기 걸릴라. Bayangin aja guys, selama ini Park Kang tidur sendirian, tapi malam itu Park Kang tidur bersama orang yang pernah ia cintai. Hari-hari bersama keluarganya pun Park Kang jalani kehidupan yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Bagaimana ia harus tidur bersama, makan bersama, nggak tahan dengan kelakuan nakal anak kembarnya, dan juga harus menjadi sosok seorang ayah yang diperlukan di rumah. Park Kang belum punya hubungan emosional dengan anak dadakannya ini. Park Kang juga masih belum bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya tersebut. Kehidupan yang berulang-ulang dan membosankan bagi dirinya. 이렇게 하는 거 아니야. 들어가. 이 때는 몰라서 봐. Suatu malam, Sohyun mengingatkan bahwa Park Kang ada jadwal syuting bersama Mystic TV untuk acara drama. Mystic TV diketahui adalah sebuah channel TV dengan rating rendah dan drama yang jelek. Sebenarnya, hasil akting Park Kang bagus, bahkan Sohyun dan anak-anaknya memberikan pujian kepadanya. Tetapi tetap saja bagi Park Kang, drama di channel itu adalah sampah. Di saat itu, Park Kang ditelepon oleh temannya yang bernama Woo Hee. Park Kang kemudian disuruh membantu mempromosikan pagelaran teaternya. Ternyata selain di TV, Park Kang juga di kehidupan ini mencari uang lewat pertunjukan teater. Pada Woo Hee, Park Kang bertanya tentang Jo-yoon kenapa tidak bisa dihubungi. Woo Hee pun mengatakan bahwa Jo-yoon saat ini sedang tur untuk mempromosikan film box office-nya. Benar saja, setelah dibuktikan, ternyata Jo-yoon yang jadi manajernya kemarin adalah aktor terkenal di kehidupannya yang sekarang. Park Kang baru menyadari bahwa karirnya saat ini bertukar dengan Jo-yoon. Pada suatu hari, Park Kang mencoba mendatangi kantor agensi tempat Jo-yoon bekerja. Dengan menerobos masuk ke atas, akhirnya Park Kang berhasil bertemu dengan Jo-yoon yang ternyata masih mengenali Park Kang. Jo-yoon pun kemudian mengajak Park Kang untuk makan bareng. Dari pembicaraan sambil makan itu, Park Kang mendapatkan informasi kalau ternyata Jo-yoon bisa menjadi aktor karena Park Kang mengundurkan diri ketika di final audisi demi mengejar Sohyun ke bandara. Karena itulah Jo-yoon yang tampil dan menjadi aktor di dunia ini. Setelah makan bersama Jo-yoon, Park Kang kemudian pergi menyusul Sohyun di galerinya. Dari kata-kata Jo-yoon tadi, Park Kang menyadari bahwa ternyata ia melepas kesempatan pada audisi itu demi mengejar cintanya Sohyun. Berbeda sekali dengan kehidupannya yang kemarin, Park Kang malah memutuskan Sohyun demi mengejar karirnya. Perlakuannya pada Sohyun pun mulai saat itu jadi lebih manis. Park Kang bertanya apa jadinya jika Sohyun pergi ke New York 10 tahun yang lalu. Sohyun lantas mengatakan kalau saat ini ia menyukai kehidupannya yang sekarang dengan Park Kang dan juga anak kembar mereka. 우리 사겨? Singkat cerita, pada suatu malam, Woo Hee dan Park Kang mengadakan pertunjukan teater mereka. Jo-yoon yang hadir pada malam itu malah tertidur karena mengantuk menonton pertunjukannya. Setelah itu, semua pun ditraktir Jo-yoon makan malam. Jo-yoon terlihat tertarik pada Woo Hee yang memang di kehidupannya yang lain mereka juga saling menyukai. Jo-yoon sangat royal pada malam itu hingga meninggalkan kartu kreditnya untuk dipakai mereka makan sepuasnya. Ketika di rumah, Park Kang pun berpesta dengan Sohyun dan juga teman-temannya dengan daging yang dibawanya dari tempat makan tadi. Walau Park Kang adalah aktor yang tidak terkenal, tapi ia cukup digemari di kalangan ibu-ibu kompleksnya. Keesokan paginya, rumah mereka didatangi oleh ibunya Park Kang. Si ibu yang ada di kehidupan ini ternyata berbeda sekali dengan ibu yang berada di kehidupannya kemarin. Di sini ibunya lebih cerewet karena Park Kang yang gak sukses. Apalagi ternyata Park Kang sudah memutuskan untuk keluar dari acara TV yang kemarin.
Setelah mengunjungi anak dan cucunya, Park Kang pun kemudian mengantarkan ibunya ke terminal untuk pulang. Si ibu mendoakan semoga anaknya ini bisa mendapatkan peran yang bagus seperti Jo Yoon. Tidak lupa si ibu juga tetap memberikan uang kepada Park Kang. Ibunya menyuruh Park Kang untuk mentraktir keluarganya dan juga membelikan bunga untuk makam ayahnya Park Kang. Perintah ibunya pun segera dilakukan olehnya. Tapi seperti biasa, Park Kang tidak mau masuk ke dalam makam untuk mendoakan si ayah. Ternyata Park Kang punya masa kecil yang buruk dengan ayahnya, sehingga ia selalu nggak mau datang ke makam ayahnya itu. Di waktu yang lain, Park Kang mengikuti sebuah audisi untuk mendapatkan peran utama. Sebenarnya, ia sudah berakting sangat bagus. Tapi karena diketahui kalau Kang adalah teman baiknya Jo Yoon dan sering nongkrong bareng, sutradara ini malah menyuruh Park Kang untuk membujuk Jo Yoon main di filmnya. Tentu saja Park Kang jadi kesal dan menceritakan hasil audisinya pada Jo Yoon. Padahal Jo Yoon sengaja nggak ikut audisi supaya Park Kang bisa terpilih. Dengan audisi yang sulit ditambah lagi Park Kang harus bisa menghasilkan uang untuk keluarganya, Jo Yoon paham Park Kang tidak mungkin bisa lagi menghabiskan waktunya untuk ikut audisi demi audisi. Jadi karena Jo Yoon butuh orang yang ia percayai, ia pun menawarkan Park Kang untuk menjadi manajernya. Di malam itu, Park Kang menolak tawaran itu karena saat ini ia sudah merasa kalau kehidupannya benar-benar tertukar. Keesokan harinya, Park Kang kesulitan menghubungi So Hyun. Di galerinya juga tidak ada, bahkan ada pengumuman kalau So Hyun ini tidak menerima kelas lagi. Ketika menemani anak kembarnya bermain di taman, Rohee bertanya tentang tanda tangan yang biasanya para aktor berikan kepada fansnya. Park Kang pun menunjukkan bagaimana cara ia menandatangan. Melihat itu, Rohee mendoakan ayahnya suatu hari nanti bisa memberikan tanda tangannya pada orang lain. 오늘 손 씻지 마. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba Roha malah mengalami kecelakaan ketika bermain di sana. Mereka pun segera berlari untuk membawa Roha ke rumah sakit. Singkat waktu, So Hyun pun datang menyusul ke rumah sakit. Saat itu, ketahuanlah kalau So Hyun ternyata kerja di sebuah minimarket. Park Kang jadi tersinggung karena So Hyun tidak mengabarinya. So Hyun cuma membuat Kang terlihat menyedihkan sebagai kepala keluarga. Park Kang pun mengecek ATM-nya yang sudah tidak bersaldo lagi. Park Kang jadi kesal dengan dirinya versi sekarang karena tidak menghasilkan apa-apa 10 tahun terakhir. Karena tidak ada pilihan, Park Kang pun kemudian menerima tawaran menjadi manajernya Jo Yoon. Mulai hari itu, Park Kang pun mendapatkan pekerjaan baru dan mulai hari itu juga kehidupannya benar-benar bertukar dengan Jo Yoon. Berbekal pengalaman mempekerjakan Jo Yoon di kehidupannya yang kemarin, Park Kang jadi tahu bagaimana caranya menjadi seorang manajer dan mempersiapkan agenda, melayani Jo Yoon di area syuting sampai melindungi Jo Yoon dari skandal. Benar-benar saat ini, di kehidupan ini, Park Kang mengerjakan apa yang Jo Yoon kerjakan di kehidupan sebelumnya. Park Kang juga tidak segan-segan memberikan saran kepada Jo Yoon terkait permintaan gaji untuk proyek film ataupun iklan. Park Kang menggunakan pengalaman 10 tahunnya supaya Jo Yoon lebih bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Di area syuting, kadang-kadang Park Kang juga membantu Jo Yoon sebagai lawan untuk membaca naskah, sampai-sampai Park Kang terbawa emosi karena sudah lama tidak membaca naskah. Dulu, Park Kang malas-malasan untuk menghafal naskahnya, walaupun ia adalah aktor terkenal. Saking lamanya Jo Yoon menghafalkan naskah, sutradara sampai-sampai kehilangan pemain figuran yang sudah nggak tahan menunggu kesiapan Jo Yoon. Akhirnya, sutradara itu pun mencoba untuk menawarkan peran kepada Kang, karena menimbang Park Kang juga pernah jadi aktor drama. Tentu saja Park Kang mau melakukannya. Park Kang melakukan pekerjaannya dengan bagus. Aksinya menunggang kuda bahkan mendapatkan pujian dari sang sutradara. Malahan, Jo Yoon hanya bisa menunggang kuda dengan properti syuting. Berbeda dengan kehidupannya yang kemarin, kali ini Park Kang melakukan pekerjaannya sebagai aktor dengan totalitas dan profesional. Bahkan keluarganya di rumah begitu kagum dengan performa Park Kang. Saat ini, Park Kang sudah mulai menikmati kehidupannya sebagai kepala keluarga. Ia sekarang lebih sayang dengan keluarganya, punya kedekatan emosional, dan kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia bisa makan dengan nyaman dan membayar tagihan tepat pada waktunya karena penghasilannya yang sudah stabil. Namun ternyata, perubahan ini menarik perhatian So Hyun, apalagi ketika Park Kang membawa mereka ke unit apartemen milik Jo Yoon yang akan dipinjamkan pada Park Kang untuk mereka tinggali.
Sohyun gak setuju dengan rencana itu. Sohyun menganggap karena uang, Park Kang jadi berubah secara instan. Park Kang jadi mau melupakan dan ingin pergi dari rumah kecil mereka di mana mereka merintis kehidupan mereka. Di sana banyak kenangan-kenangan bersama si kembar yang Sohyun tidak mau hilangkan demi pindah ke unit apartemen. Park Kang sebenarnya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak istrinya. Namun sayang, Park Kang masih berpikir seperti Park Kang di kehidupan sebelumnya. Padahal bagi Sohyun bukanlah itu yang terpenting. Karena hal itu, mereka pun jadi bertengkar. Ketika malam hari, Park Kang yang tidak bisa tidur mencoba mendatangi kamar anak-anaknya. Ia sadar bahwa di kehidupannya yang sekarang, kemewahan bukanlah sesuatu yang wajib dikejar. Park Kang langsung belajar dari kesalahannya di kehidupannya yang dulu, bahwa saat ini dia lebih bahagia walaupun hidup jauh dari kemewahan. Tapi kondisi ini jauh membuatnya senang daripada kaya raya, hidup sendirian, kesepian, tanpa keluarga. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan, Park Kang sudah berhasil move on dan melupakan kehidupannya yang lama. Bahkan kini Park Kang berhasil menyelesaikan perannya di drama yang ia mainkan bersama Jo-yoon. Park Kang juga punya banyak penggemar di luar ibu-ibu kompleks perumahannya. Bahkan sutradara memuji performa bagusnya selama ini. Sang sutradara juga mengatakan bahwa Jo-yoon dan Park Kang harusnya bertukar posisi karena Jo-yoon lebih cocok menjadi manajer daripada Park Kang. Park Kang juga mendapatkan sesi wawancara khusus yang melambungkan namanya. Dari aktor figuran menjadi manajer, dari manajer menjadi aktor. Perjalanan luar biasa dari seorang Park Kang. Hal itu juga membuat keluarganya bahagia dengan pencapaian tersebut. Namun, walaupun begitu, Park Kang tetap bekerja menjadi manajer untuk Jo-yoon. Ketika Jo-yoon mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik, secara mengejutkan di atas panggung, Jo-yoon berterima kasih pada Park Kang temannya. Karena tanpa Park Kang, mungkin Jo-yoon tidak akan mendapatkan semua pencapaian itu. Park Kang pun mengatakan Jo-yoon lebih hebat dari dirinya. Untuk merayakan penghargaan itu, Jo-yoon mengajak Park Kang minum di bar tua. Jo-yoon memberitahu bahwa ada lowongan peran untuk drama berikutnya, tapi syutingnya dilakukan di luar negeri selama 3 bulan. Park Kang sontak menolak tawaran itu karena ia tidak mau meninggalkan keluarganya selama itu. Park Kang lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang lain. Di bar itu, Jo-yoon mengatakan kalau ia jatuh cinta pada Woo-hee, si gadis tomboy. Melihat Kang yang hidup bersama keluarganya, bahkan Jo-yoon rela menukar kehidupannya dengan Park Kang. Ketika mereka selesai minum-minum, Jo-yoon pun dijemput oleh Woo-hee, sedangkan Park Kang memilih untuk naik taksi. Malam itu adalah malam Natal. Park Kang sebenarnya mengulang kembali dengan apa yang terjadi setahun yang lalu. Hanya saja dia belum sadar karena sedang asyik video call dengan anak istrinya. Sampailah ketika driver itu berbicara dan bertanya, bagaimana kehidupan Park Kang yang sekarang? Park Kang jadi teringat ternyata setahun menjalani kehidupan di dunia ini membuat Park Kang lupa dengan kehidupannya yang lalu. Supir ini pun kemudian mengatakan bahwa waktu yang tersisa tinggal sedikit dan Park Kang akan kembali ke kehidupan aslinya. Namun Park Kang tidak mau kembali dan ingin tetap tinggal di kehidupan itu. Tapi apa daya, ia memang harus kembali keesokan paginya. Park Kang pun marah karena driver taksi ini seenaknya mengatur-ngatur kehidupannya. Tiba-tiba mobil pun diberhentikan. Sosok driver ini ternyata adalah ayahnya Park Kang. Ayahnya memberitahukan kalau ia menyesal sudah melewatkan waktu bersama Kang karena terlalu fokus bekerja. Momen itu jadi momen yang emosional karena memang Park Kang tidak pernah berbicara kepada ayahnya. Bahkan sampai ayahnya meninggal dunia. 좋은 추억으로 남길 바랄게요. Park Kang pun kembali ke rumah, dipeluk anak kembarnya erat-erat. Ketika malam hari, Park Kang pun mengantarkan kedua anaknya untuk tidur. Dipandangnya lekat-lekat kedua anaknya itu karena ia tahu keesokan paginya dia tidak akan bertemu dengan anaknya lagi. Setelahnya, Sohyun kemudian menunjukkan foto masa kecil Park Kang bersama ayahnya. Memang hubungan mereka tidak spesial, tapi kejadian di taksi tadi mengubah pandangan Park Kang tentang betapa berharganya waktu bersama keluarga. Ia pun mengakhiri kehidupannya ini dengan tidur bersama istrinya sambil mencoba mengikhlaskan bahwa momen ini akan hilang selamanya.
Keesokan paginya, Park Kang terbangun di apartemen mewahnya. Ia pun sedih seperti kebahagiaannya telah direnggut. Di saat yang sama, Jo Yoon sang manajer pun muncul. Park Kang bertanya tentang So Hyun yang katanya kembali ke Korea dan mengadakan pameran lukisannya. Jo Yoon pun membenarkan dan memberikan info kalau hari ini adalah hari terakhir So Hyun menggelar pameran. Mendengar hal itu, Park Kang kaget. Ia pikir waktu sudah berlalu selama setahun, tapi ternyata di kehidupan aslinya, waktu hanya berlalu selama 1 hari. Sebelum pergi, Park Kang menyuruh Jo Yoon untuk ikut audisi lagi dan akting kembali. Park Kang akan membiayai. Park Kang lalu pergi ke galeri tempat So Hyun menggelar pameran lukisannya. Sesampainya di sana, ternyata acaranya sudah selesai dan tempat itu sudah mulai dikemasi. Namun, Park Kang kaget ketika melihat ada satu lukisan yang ia kenali. Satu lukisan dengan gambar rumah yang ia tinggali di kehidupan mimpinya. So Hyun ternyata belum pulang. Ia bertanya pada Park Kang kenapa ada di sana. Tanpa basa-basi, Park Kang bertanya bagaimana So Hyun bisa membuat lukisan itu. Supaya lebih mudah menjelaskan pada So Hyun, Park Kang pun mengajak So Hyun pergi ke suatu tempat. Perjalanan 1 jam itu pun mereka tempuh untuk mendatangi sebuah lokasi terpencil, di mana di sana ada rumah yang ada di lukisannya So Hyun. Walaupun itu mimpi, tapi itu adalah momen paling bahagia dalam hidupnya Kang. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu, Park Kang akhirnya menikahi So Hyun dan waktu itu dia benar-benar memiliki anak kembar, Rohee dan Roha. Namun bedanya, kali ini Park Kang akan melewati dari awal kelahiran mereka. Yap, dengan begitu, cerita pun berakhir. Film dibuka memperlihatkan seorang penyanyi bernama Lee Kang yang tengah menghibur pendengar radio dengan suara indahnya dalam rangka menyambut Natal. Lee Kang memiliki seorang manajer yang sangat dekat dengannya seperti kakaknya sendiri. Scene lalu berpindah ke sebuah hotel dengan nuansa Natal yang juga meriah. Sang manajer hotel, yakni perempuan yang akan memasuki kepala 4 bernama So Jin, memiliki harapan besar tahun ini dirinya tidak menjomblo lagi. Di hotel tersebut juga bekerja perempuan muda yang periang dan penuh semangat bernama Leong. Impian Leong adalah menjadi seorang artis musikal yang terkenal. Ya, meski hanya seorang pelayan hotel, tampak Leong begitu mencintai pekerjaannya. 정말요? Hari itu sambil membersihkan kamar, Leong menyanyi dengan gembiranya. Tanpa ia sadari, di belakangnya sudah ada si penghuni kamar yakni pimpinan hotel tersebut bernama Yongjin. Akhirnya, secara tidak sengaja, Leong pun berhadapan dengan Yongjin. Tapi bukannya marah atau menegur Leong, Yongjin malah tersenyum. Tampak sebenarnya Yongjin terhibur dengan tingkah lucu Leong tadi. Yongjin adalah sosok pria perfeksionis yang memiliki penyakit OCD. Ia sangat takut dengan bilangan ganjil, oleh sebab itu semua benda dan apapun yang ada di hidupnya harus berjumlah genap. Di sisi lain, ada anak SMA bernama Sejik yang merupakan adik Sojin. Pemuda tampan tapi pemalu ini diam-diam menyukai teman sekolahnya yang seorang atlet skating. Perempuan yang ia sukai itu juga merupakan primadona di sekolahnya. Lalu kita beralih pada seorang pria bernama Jaeyoung. Sudah lama Jaeyoung berjuang meraih impiannya untuk menjadi PNS. Tapi sayang, Jaeyoung selalu gagal. Kini Jaeyoung hanya bekerja sebagai buruh pabrik. Hidupnya tidak lagi berarti setelah pacarnya malah meninggalkan dirinya hanya karena tak juga lulus PNS. Hari itu usai bekerja, Leong baru menyadari kalau kalung kesayangannya telah hilang. Leong lalu teringat kalau terakhir kali kalungnya masih ada di kamar Yongjin. Ia pun terus mencari sampai akhirnya Leong memberanikan diri memencet bel kamar Yongjin ingin mencari di dalam kamarnya. Tapi setelah bertemu Yongjin, Leong sadar dirinya sudah tidak sopan datang ke kamar Yongjin. Leong pun mengurungkan niatnya mencari kalung di kamar Yongjin. Ia hanya bisa berharap semoga Yongjin menemukan kalung itu. Di
lain tempat, para penggemar Lee Kang bersorak pada Sang-hun, manajernya, agar mengganti mobil yang lebih layak untuk idola mereka. Ya, meski mobil tersebut susah dinyalakan, tapi Lee Kang tidak pernah mempermasalahkan hal itu pada Sang-hun. Ia tahu Sang-hun telah banyak berkorban untuk dirinya. Keesokan harinya, wanita parubaya bernama Catherine datang untuk menginap di Hotel Emerald karena putrinya akan menggelar pesta pernikahan di hotel itu juga. Tak diduga, Catherine bertemu dengan Sang-gyu, cinta pertamanya. Sudah berpuluh-puluh tahun, Catherine dan Sang-gyu tidak bertemu. Tampak pertemuan itu sangat berkesan bagi mereka. Sang-gyu sendiri kini menjadi pelayan senior di hotel tersebut. Ia menjadi bagian penerima tamu di lobi utama. Di sisi lain, saat Leong sedang mencari kalungnya yang hilang, ia merasa terharu karena pimpinan hotel tempatnya bekerja adalah orang yang telah menemukan kalungnya tersebut dan sengaja menaruh kalung itu di mejanya untuk mengembalikannya kepada Leong. Dan bagi Yongjin sendiri, entah kenapa ia selalu tersenyum bahagia setiap kali melihat Leong menari seperti artis musikal yang telah terlatih. Sementara itu, Sojin yang selama ini melajang, rupanya ia memendam perasaan kepada teman sekolahnya yang bernama Seungho. Ia dan Seungho adalah anggota band satu SMA yang masih menjadi sahabat baik sampai sekarang. Namun perasaan Sojin yang dengan sangat baik ia pendam sejak lama tidak pernah disadari oleh Seungho. Seungho sendiri yang seorang produser radio telah memutuskan untuk melepas masa lajangnya tahun ini dengan menikahi kekasihnya yang seorang pianis. Seungho dengan santainya meminta tolong kepada Sojin untuk membantu pesta pernikahan yang akan ia adakan di hotel tempat Sojin bekerja, yakni Hotel Emerald. Sojin yang terluka tidak ada pilihan lain selain tetap memendam perasaan yang masih ia miliki. Di sisi lain, kehidupan sulit Leong yang harus menyerah kepada impiannya ternyata karena ia harus bekerja untuk membiayai perawatan ibunya yang mengidap penyakit Alzheimer. 내가 엄마 딸 이영이잖아. Kemudian, trauma pada angka ganjil yang masih menghantui Yongjin sendiri membuatnya kesulitan untuk membuka berangkas rahasia peninggalan ayahnya. Sehingga sampai sekarang, Yongjin tidak tahu apa yang tersimpan di dalamnya. Sementara itu, kegagalan dan hancurnya romansa dalam kehidupan Jaeyoung membuatnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun ternyata itu tidak mudah. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk terjun dari hotel yang sangat tinggi agar bisa mati seketika. Karena hal itu juga lebih keren menurutnya. Di hari berikutnya, ia pun pergi dengan berdandan rapi untuk menginap di hotel dengan menggunakan semua uang tabungan yang masih ia miliki. Ia meminta kamar yang lantainya sangat tinggi dengan berpura-pura ingin mendapatkan pemandangan yang bagus. 그러니까 엄청 많이 먹었을 때 부작용 같은 게. 약은 아무리 먹어도 안 죽어. 먹으면 바로 그냥. Di sisi lain, saat Sojin bekerja, ia selalu bertemu dengan seorang pria yang selalu datang ke sana di hari Sabtu untuk melakukan kencan buta. Namun sudah puluhan kali kencan tersebut selalu gagal. Padahal ia adalah seorang dokter yang keren dan tampan. Hari itu, Sojin memberikan sebuah trik agar kencan si dokter tersebut bisa berhasil. Namun si dokter justru dengan sengaja melakukan hal yang sebaliknya dari saran Sojin. Ia terlihat sengaja ingin kencannya gagal juga kali ini. Hal tersebut membuat Sojin bingung dengan si dokter tersebut. Kemudian malam itu, Jaeyoung menuliskan sebuah pesan terakhir. Ia yang sangat kecewa dengan hidupnya yang selalu gagal, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada tanggal 31 Desember beberapa hari lagi. Namun keesokan harinya, surat bunuh diri Jaeyoung yang dibuang di lantai tidak sengaja ditemukan oleh Leong yang tengah membersihkan kamar. Yongjin dan yang lain pun segera membahasnya untuk mencegah hal tersebut terjadi, karena hal tersebut bisa berakibat buruk untuk citra hotel mereka. Sojin pun mulai mengamati siapa dan bagaimana Jaeyoung. Di sisi lain, pelayan Sang-gyu dan cinta pertamanya menikmati waktu mereka dengan mengenang kebersamaan mereka dahulu saat masih SMA. Cinta mereka dahulu terpisah karena Sang-gyu harus mendekam di tahanan. Namun saat itu, Catherine berjanji jika bisa bertemu lagi suatu hari, ia sangat ingin hidup bersama dengan Sang-gyu. Sementara itu, Jaeyoung sekarang menjadi tamu istimewa karena gerak-geriknya selalu diawasi. Ia terlihat sangat senang dengan percakapan yang ia lakukan dengan petugas morning call di hotel tersebut.
Ia menikmati obrolan ringan yang membuat dirinya sangat terhibur. Tidak hanya itu, manajer hotel secara pribadi berkunjung dan membawakan hadiah tiket konser Lee Kang karena Jaeyoung adalah pemenang undian yang diadakan oleh hotel tersebut. Hal-hal baik yang terjadi hari ini membuat Jaeyoung merasa ia adalah orang yang beruntung dan bahagia. Di hari Natal itu, Yongjin dan Leong menjadi semakin dekat. Mereka menghabiskan malam Natal dengan pergi ke gereja bersama. Di sisi lain, popularitas Lee Kang mulai membuat salah satu label besar sangat menginginkannya. Manajer Kim, yaitu orang yang dahulu meremehkan Lee Kang, kini bersikap sangat manis dan ingin Lee Kang bergabung ke labelnya. Sementara itu, Sang Hoon sendiri sangat khawatir akan hal tersebut karena ia masih sangat ingin bisa bersama dengan Lee Kang. Ia pun masih ingat bagaimana manajer Kim dahulu menghina Lee Kang. Namun jika demi kebaikan Lee Kang, Sang Hoon pun tentu tidak ingin memaksa dirinya untuk tetap bersama dengan Lee Kang. Kemudian malam itu konser yang diadakan di Hotel Emerald pun dilaksanakan. Jaeyoung tidak pernah menduga ia akan bertemu dengan mantannya di sana dan pertemuan tersebut membuat Jaeyoung kembali terluka. Keesokan harinya saat hendak berenang, Jaeyoung menyelamatkan Sejik yang tiba-tiba kram dan tenggelam. Namun itu ternyata hanyalah ide Sojin saja untuk membuat Jaeyoung merasa hidupnya sangat berarti untuk orang lain. Kemudian saat kembali ke kamarnya, Jaeyoung berpapasan dengan seorang pelayan hotel. Dan setelahnya ia pun sangat menikmati mengobrol siang malam dengan petugas morning call yang beberapa hari ini membuatnya bahagia. Di sisi lain, Sang Hoon diam-diam sangat berat jika harus berpisah dengan Lee Kang karena ia tentu sangat ingin melihat Lee Kang lebih sukses dari sekarang. Sementara itu, kedekatan Leong dengan sang pimpinan hotel membuat manajernya kurang suka. Hari itu, Yongjin dengan khusus memberi Leong cuti dan mengantarnya untuk audisi drama musikal. Namun hasil audisinya kurang berhasil dan sekali lagi Leong pun semakin ingin melepaskan impiannya itu. Saat ini ia lebih mementingkan bekerja karena ia lebih membutuhkan uang. Namun ia sangat berterima kasih dan meminta Yongjin untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya lagi. Ia kemudian meminta Yongjin untuk mulai menjaga jarak darinya. Karena ia hanyalah seorang pelayan hotel, berbeda dengan Yongjin yang bisa melakukan apapun tanpa harus ada kendala. Entah kenapa, kata-kata Leong saat itu seperti membuat Yongjin ingin menghilangkan trauma yang ia miliki setiap kali melihat angka-angka ganjil. Di sisi lain, Seung Ho meminta tolong pada Sojin untuk membantunya melamar kekasihnya, yang ternyata masih sedikit kesal karena belum dilamar Seung Ho. Sojin pun sengaja membuat rencana lamaran yang tidak disukai oleh para wanita, dan berharap kekasih Seung Ho akan kesal dengannya dan membatalkan pernikahan mereka. Namun, kekasih Seung Ho justru sangat terharu dengan cincin indah yang ia temukan di dalam kue. Ia pun semakin terharu dengan lantunan musik yang dipersiapkan Seung Ho untuk melamar dirinya. Kemudian sesampainya di rumah, Sojin menerima surat pos yang ditulis oleh Seung Ho untuk dirinya 1 tahun yang lalu. Ia teringat karena 1 tahun yang lalu, ia dan Seung Ho sama-sama menuliskan satu surat untuk satu sama lain yang akan mereka terima 1 tahun kemudian. Rupanya dari dulu Seung Ho memang menganggap Sojin adalah teman terbaiknya. Sementara Sojin sendiri, ia tentu panik dengan surat yang ia tulis kepada Seung Ho. Ia meminta tolong Sejik adiknya untuk mencuri surat tersebut agar Seung Ho tidak membacanya. Karena ia sangat malu dengan pengakuan cinta yang ia tulis dalam surat tersebut. Di tempat berbeda, Sang Hoon dan Lee Kang membahas tentang tawaran yang diberikan oleh manajer Kim untuk Lee Kang. Sang Hoon mencoba menutupi rasa sedihnya jika ia harus berpisah dengan artis yang telah ia besarkan itu. Ia meminta manajer Kim untuk menjaga Lee Kang dengan sebaik-baiknya karena Lee Kang lebih berharga dari dirinya. Kemudian keesokan harinya, Sejik berhasil mengambil surat milik kakaknya sebelum Seung Ho bisa membacanya. Sojin sangat malu dengan isi surat itu sendiri. Kemudian setelah merasa lebih tenang, Sojin mendapatkan masalah karena hak sepatunya lepas sebelah.
Saat akan melepas hak sepatu yang satunya lagi, ia tiba-tiba disapa oleh dokter tampan yang menjadi pelanggan hotelnya. Dokter tersebut membantu Sojin untuk melepaskan hak sepatunya dan mengatakan bahwa ia akan sering berkunjung di hari Minggu untuk menikmati makanan di restoran tersebut. Di sisi lain, hubungan Yongjin dan juga Leong mulai menjadi pembicaraan kurang sedap di kalangan pegawainya. Mereka berdua dinilai tidak pantas jika masih terlihat selalu bersama. Keesokan harinya di tanggal 31 Desember, Yongjin akhirnya mengalahkan traumanya kepada angka ganjil. Kini, ia pun membaca kenangan terakhir ayahnya yang masih tersimpan di dalam brankas. Sementara itu, Jaeyoung yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya hari ini pun mencoba membuka jendela kamarnya. Namun saat itu ia malah terjepit di pintu jendela tersebut. Ia kemudian mendapat kiriman buah dari Sojin yang berterima kasih karena adiknya telah diselamatkan di kolam renang tempo hari. Jaeyoung kemudian meminta pelayan untuk memberikan buah tersebut kepada pelayan hotel yang melakukan morning call untuknya. Di tempat berbeda, Lee Kang meminta Sang Hun untuk berhenti mengemudikan mobil bututnya. Sang Hun pun berpikir bahwa Lee Kang telah pindah ke label manajer Kim. Ia menutupi air matanya dan berpamitan kepada Lee Kang. Namun rupanya Lee Kang membelikan hadiah mobil baru untuk manajernya itu. Lee Kang memberitahu Sang Hun bahwa ia menolak tawaran manajer Kim dan ia hanya ingin Sang Hun yang menjadi manajernya. Karena ia adalah orang yang selalu ada bahkan di saat-saat terpuruk dalam hidupnya. Akhirnya hari pernikahan Seung Ho dan kekasihnya pun tiba. Momen bahagia itu tidak hanya dirasakan oleh Seung Ho dan istrinya, namun ibu mertuanya, yaitu Catherine yang akhirnya juga bisa bersatu dengan cinta pertamanya. Saat itu, Sojin memberikan hadiah lagu pernikahan di hari istimewa sahabatnya yang pernah ada di hatinya untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu, Jaeyoung yang sebenarnya membatalkan keinginan bunuh diri malah tidak sengaja mendengar percakapan beberapa petugas hotel yang sedang mengawasi dirinya. Ia jadi sangat kecewa karena kejadian-kejadian baik yang terjadi kepadanya beberapa hari ini rupanya hanyalah skenario para petugas hotel saja. Ia pun memutuskan untuk pergi ke atap hotel dan terjun dari sana. Namun Sojin dan petugas yang lain berusaha untuk menolongnya. Sayangnya, Jaeyoung tidak bergeming sama sekali hingga kemudian pelayan morning call datang setelah menelpon Jaeyoung. Ia kemudian mencoba menyelamatkan Jaeyoung dengan memintanya untuk tidak bunuh diri. Ia membujuk Jaeyoung dengan mengatakan bahwa ia ingin ikut bunuh diri saja dengan Jaeyoung karena kehidupannya sangat membosankan. Jaeyoung sendiri terlihat takut jika wanita yang ia sukai itu bunuh diri. Dan akhirnya, Jaeyoung pun malah menyelamatkan wanita yang ia sukai itu alih-alih mengajaknya bunuh diri bersama. Sementara itu di tempat berbeda, Yongjin yang telah sembuh dari traumanya memutuskan untuk membatalkan merger hotelnya. Ia yang berhasil menemukan harta berharganya sangat yakin bahwa ayahnya pasti memiliki keputusan yang sama dengannya, yaitu untuk mempertahankan hotelnya alih-alih melakukan merger. Namun keputusan Yongjin saat itu jelas mendapatkan amarah dari beberapa pengusaha lainnya. Setelah itu, Yongjin pergi menemui Leong untuk secara terang-terangan meminta Leong menjadi kekasihnya. Ia tidak peduli dengan pemikiran buruk para pegawai lainnya karena baginya jatuh cinta bukanlah sebuah hal yang salah. Kemudian Seung Ho rupanya menyusul Sojin yang tadi tiba-tiba menghilang. Saat mereka berada di dalam lift berdua, Sojin pun jujur kepada Seung Ho tentang perasaannya yang selama ini ia pendam. Rupanya Seung Ho selama ini juga menyukai Sojin, tapi mereka berdua sama-sama tidak berani mengungkapkan. Kini Sojin sengaja mengundang Jaeyoung dan kekasihnya untuk ikut dalam pesta pernikahan Seung Ho yang berlangsung meriah. Di tengah kebahagiaan semua orang, Sojin tampak sedih memikirkan dirinya sendiri. Hingga kemudian saat ia keluar dari ruangan tersebut, Dr. Jinho rupanya telah lama menunggunya. Sambil menikmati pemandangan kembang api yang indah, Dr. Jinho mengutarakan perasaannya kepada Sojin yang ia simpan selama ini. Ternyata selama ini Dr. Jinho pergi berkencan di hotel tersebut hanya untuk bisa melihat Sojin. Film pun berakhir dengan happy ending untuk setiap pasangan yang akhirnya dipertemukan dan dipersatukan dengan jalan rumit namun indah. Yap, dengan begitu film pun berakhir.
Film diawali dengan menampilkan seorang gadis yang bernama Soeun. Ia berjalan menuju kampusnya dengan membawa setumpuk buku di tangannya. Sesampainya di koridor kampus, Soeun menatap dinding mading yang berisi foto pria yang dia sukai, Dong-hee. Soeun pun berniat mencarinya. Soeun menemukan Dong-hee berada dalam sebuah kelas bersama teman-temannya, tapi ia memperhatikan pemuda itu dari luar ruangan. Di ruangan sebelah, terlihat beberapa mahasiswa sedang melakukan taruhan untuk memperbaiki sebuah radio amatir tua. Salah satu dari mereka kabur karena kalah taruhan. Soeun yang masih malu berusaha menghindar ke balik pintu. Dong-hee pun mendorong pintu itu dengan pelan sambil memanggil nama Soeun. Akhirnya mereka saling menyapa. Karena gugup, Soeun mengatakan bahwa radio amatir itu adalah hobinya. Setelah percakapan usai, mereka pun berpisah. Dari sini kita bisa melihat Soeun telah lama menyukai Dong-hee. Karena kegirangan telah bertemu dan mengobrol dengan Dong-hee, Soeun lupa kalau dia telah membawa radio itu hingga keluar kelas. Saat sadar, ia ingin mengembalikan radio itu, namun pintu kelas itu sudah terkunci. Esok paginya, Soeun berniat mengembalikan radio yang dia bawa kemarin. Tapi sepertinya sang pemilik radio tak menginginkannya lagi karena ia sudah kalah taruhan. Ia pun memberikan radio itu kepada Soeun. Di tengah percakapan, Dong-hee lewat dan Soeun menyapanya. Dong-hee bertanya kepada Soeun apakah itu radio miliknya. Soeun pun mengiyakannya. Scene berpindah. Soeun berada di rumah sakit untuk menjenguk sahabatnya Sunmi yang menjalani perawatan akibat kakinya patah. Soeun menceritakan tentang seorang pria kepada Sunmi. Soeun mengaku jika ia belum pernah jatuh cinta. Malam harinya, Soeun kaget mendengar radio yang ia bawa itu mengeluarkan suara laki-laki yang menyebutkan kode dan bertanya apakah ada orang di sana. Namun tiba-tiba telepon rumah Soeun berbunyi. Ia mematikan radio itu dan mengangkat telepon yang ternyata adalah telepon dari Sunmi. Sunmi meminta Soeun untuk menjenguknya besok. Esoknya, saat di kelas, Dong-hee menghampiri Soeun untuk mengajaknya menonton opera yang disutradarai oleh temannya. Soeun mengiyakan ajakan Dong-hee. Ketika beranjak keluar, Soeun teringat sudah berjanji untuk menemui Sunmi di rumah sakit. Dong-hee memakluminya. Selesai dari kampus, Soeun pergi ke rumah sakit untuk menemui Sunmi. Dan ternyata Sunmi mengajak Soeun untuk menonton opera yang tempatnya sama dengan ajakan Dong-hee. Soeun pun gembira. Sesampainya di opera, Soeun mencari-cari Dong-hee dan duduk di samping Dong-hee. Ia kelihatan begitu senang hingga tak henti menatap Dong-hee. Sunmi hanya tersenyum melihat sahabatnya itu. Dong-hee dan Soeun kembali mengantar Sunmi ke rumah sakit menggunakan taksi. Di kamarnya, Soeun kembali mendengarkan radio itu dan berbicara dengan pria yang menyebutkan kode tersebut. Soeun berkenalan dengan pria itu. Pria itu bernama Ji-in. Ia juga belajar di Universitas Silla. Setelah lama mengobrol, Soeun meminta Ji-in untuk mengajarinya untuk lebih pandai menggunakan radio. Ji-in menawarkan untuk meminjami buku pemula untuk Soeun. Mereka pun janjian bertemu di Menara Jam pukul 2 siang. Esok harinya, Soeun pergi ke Menara Jam dan menunggu Ji-in di sana selama berjam-jam. Namun Ji-in tak kunjung tiba. Begitupun Ji-in yang menunggu Soeun di depan Menara Jam itu hingga kehujanan dengan membawakan buku di tangannya. Ternyata mereka berada di dua dimensi yang berbeda. Soeun berada di tahun 1979, sedangkan Ji-in di tahun 2000. Di tengah hujan itu, Hyun-ji menghampiri Ji-in dan memayunginya. Ji-in tidak begitu menyukai Hyun-ji, tapi Hyun-ji menyukai Ji-in. Sesampainya di kamar, Ji-in menatap kesal kepada radio itu. Di kamarnya Soeun, ia mulai berbicara dengan radio itu dan menanyakan kenapa kau tak muncul, tanya Soeun. Ji-in menjawab, aku mengerti wajahmu tak cantik sehingga malu untuk bertemu denganku. Soeun pun menyangkal itu dan mengatakan bahwa ia sudah berjam-jam menunggu Ji-in di tengah debu. Ji-in menjawab, apakah kamu tinggal di Jepang atau Cina?
di sini sedang hujan. Ji-in pun beranjak keluar membawa radio itu dan mendengarkan rintikan hujan itu kepada So-eun. So-eun tidak percaya dan merasa kesal hingga menyuruh Ji-in mematikan keran itu. Scene beralih di dimensi tahun 2000. Ji-in mengobrol dengan temannya tentang radio antik itu. Ji-in bertanya kepada temannya, apa ada yang salah dengan radionya? Di kelas, Ji-in mulai memperbaiki radio itu, ditemani Hyun-ji. Tiba-tiba, petugas kampus menghampiri mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Ji-in menjawab, sedang memperbaiki radio. Kenapa berduaan di ruangan ini? Ji-in menjawab lagi, bawa saja dia pak, dia sangat menggangguku. Hyun-ji pun langsung keluar meninggalkan Ji-in. 그 기계는 통화만 하면 되는 거 아니야? 소리 듣고 말만 하는 거. Malam harinya, Ji-in masih di kelas memperbaiki radio itu. Tiba-tiba radio itu bersuara. So-eun dan Ji-in mengobrol, lalu Ji-in meminta maaf karena telah kasar kepada So-eun. Di tengah percakapan itu, Ji-in bingung karena So-eun mengatakan jika ia adalah angkatan 1977. Ji-in tertawa dan merasa So-eun sedang bercanda. Karena kesal, So-eun mematikan radio itu. Dalam perjalanan pulang, Hyun-ji menghampiri Ji-in. Hyun-ji bingung dengan cerita gadis yang di radio itu. Ia tak percaya jika gadis itu berasal dari tahun 1979. Ketika bus Ji-in datang, ia meninggalkan Hyun-ji di halte itu sendirian. Di kantin kampus, terlihat beberapa siswa sedang makan siang. So-eun yang melihat Dong-hee membawa makanan, menyuruhnya untuk bergabung bersama, sembari mengobrol tentang apa yang akan dilakukan Dong-hee setelah lulus. Lalu Dong-hee menjawab, mungkin ia akan bekerja di perkantoran atau dunia politik, karena ia sangat menyukai dunia politik. Ketika Dong-hee mengatakan, mungkin saja aku bermain-main sebelum hari kiamat. So-eun menjawab, kiamat tidak akan terjadi pada tahun 1999, sebab ia mengetahui Ji-in masih hidup di tahun 2000. Di perpustakaan, Hyun-ji menghampiri Ji-in yang sedang mencari buku. Ini kali pertama Ji-in datang ke perpustakaan untuk mencari tahu informasi yang terjadi pada tahun 1979. Hyun-ji membantunya untuk meminjami buku itu. Di taman kampus, Ji-in memandangi koran yang berhubungan dengan tahun 1979. Hyun-ji menghampirinya dengan membawa surat yang dikirim ibu Ji-in untuknya. Ketika membacakan surat itu, Hyun-ji mengatakan, isi terakhir dari surat itu adalah, kau tidak lupakan dengan ulang tahun ibumu. Sontak Ji-in terkejut dan bertanya, tanggal berapa hari ini? Oh tidak. Aku lupa mengirimi hadiah untuknya. Dari dimensi 1979, terlihat So-eun memberi sekotak hadiah kepada Sunmi yang sedang berulang tahun hari itu. So-eun buru-buru keluar dari ruangan itu karena Dong-hee telah menunggunya. Sunmi pun meledek temannya yang sedang kasmaran itu. Dong-hee dan So-eun meninggalkan rumah sakit itu menuju bioskop untuk menonton. So-eun sangat senang. Kelihatan dari raut mukanya yang sesekali memandangi Dong-hee sambil tersenyum. Usai dari bioskop, Dong-hee dan So-eun duduk di depan rumah So-eun. Saat ingin meninggalkan So-eun, Dong-hee kemudian berbalik lagi dengan meletakkan tangannya di wajah So-eun, sembari mengatakan, wajahmu sangat mungil. Lanjut, setibanya di kamar, saat So-eun melihat wajahnya di cermin akibat kegirangan dipuji oleh Dong-hee. Seketika itu pula, radio di kamarnya berbicara. Ya, Ji-in sedang berbicara kepadanya. So-eun kesal, namun tetap menjawab panggilan dari Ji-in. Ji-in bertanya kepada So-eun, apakah kau mengingat kejadian yang terjadi semalam? So-eun menjawab dengan kesal, aku tidak mengerti kenapa kita bisa berbicara sampai detik ini. Tapi yang pasti, Young Sam Kim telah diusir dari Majelis Nasional. Para mahasiswa berdemonstrasi di mana-mana. Saat Ji-in melihat berita 1979 di laptopnya, ia bertanya, kau punya catatan di tahun 1979? Ji-in masih tidak percaya bahwa wanita yang sedang berbicara dengannya ini hidup di tahun 1979. Lalu So-eun merasa itu adalah ketidakmungkinan dan menyuruh Ji-in untuk berhenti berhayal. Lalu Ji-in berkata,
Kau adalah junior pada tahun 1979 dan aku mahasiswa semester 2 dan kalenderku mengatakan ini tahun 2000. Ini berita untukmu besok. Keadaan Busan akan berada di bawah darurat militer. Dan di kampus, upacara penyelesai menara jam akan ditangguhkan karena dekan terkena serangan jantung. Ji-in juga memberitahu jika presiden akan meninggal tanggal 26 bulan ini. So-eun lalu menutup telepon karena tidak percaya dengan semua omongan Ji-in. Esoknya, saat berada di bis, So-eun melihat berita yang sedang dibaca oleh lelaki parubaya yang duduk di depannya, tentang berita Busan yang berada di bawah darurat militer. Ia heran, dan seketika ia sampai di depan menara jam. Upacara peresmiannya juga ditangguhkan. So-eun semakin bingung dan merasa semua yang dikatakan Ji-in itu benar. Setibanya di kamarnya, ia berbicara dengan Ji-in melalui radio dan menanyakan siapa sebenarnya Ji-in. Ji-in menjawab, jawabannya mudah saja karena aku hidup di tahun 2000. Aku bisa mencari informasi dengan mudah di tahun 1979. Itu berarti kau percaya jika aku hidup di tahun 1979, sahut So-eun. Ji-in menjawab, aku tak punya pilihan lain. Mungkin sekarang giliranku untuk mempercayaimu, kata So-eun. Di kampus, So-eun menunggu Dong-hee di teras kampus. Saat Dong-hee datang, So-eun ingin mengajaknya berkencan. Namun Dong-hee tidak bisa karena ada tugas yang harus ia selesaikan hari itu. So-eun pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Sunmi, sekaligus bercerita tentang pria yang hidup di tahun 2000 tersebut kepada Sunmi. Malam harinya, Ji-in mulai berbicara lagi dengan So-eun. Sepertinya sekarang mereka semakin dekat. Ji-in berkata bahwa ia bisa memberi keberuntungan kepada So-eun, misalnya estate atau memberitahu saham apa yang bisa dibeli untuk menjadi kaya. Mereka mengobrol dan membicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya di masa depan. Pembicaraan mereka beralih ke masalah percintaan. So-eun menceritakan tentang pria yang ia sukai kepada Ji-in. So-eun bertanya kepada Ji-in apakah ia juga memiliki wanita yang disukai. Sontak Ji-in langsung teringat dengan Hyun-ji yang selalu bersamanya. Ia menceritakannya kepada So-eun sambil tersenyum. Esoknya, Ji-in dan Hyun-ji berjalan menuju kampus. Hyun-ji membuka suara dan berkata bahwa Ji-in pasti sudah menyukai wanita di radio itu. Tapi Ji-in tidak bisa berbuat apapun karena dia berada di dimensi yang berbeda. Ji-in kesal dan berkata, katakan saja, kamu cemburu. Sontak Hyun-ji mengomel kepadanya karena Ji-in tidak pernah mengerti perasaannya. Lalu Hyun-ji meninggalkan Ji-in. Dari dimensi tahun 1979, sedang terjadi demo di kampus. So-eun menuju ruang kelas Dong-hee. Salah satu temannya memberitahu So-eun jika tangan Dong-hee terkena batu dan dibawa ke rumah sakit. So-eun berlari dengan cepat ke rumah sakit. Satu-satu membuka tirai, namun tak juga menemukan Dong-hee. Namun seketika tangan Dong-hee meraih bahu So-eun. So-eun berbalik dan langsung memeluk Dong-hee sambil menangis khawatir. Dong-hee menenangkan So-eun dan mengajaknya keluar menuju taman rumah sakit. Akibat terkena batu, tangan Dong-hee digips. Dong-hee menyuruh So-eun menulis namanya di gips itu. Malam harinya, So-eun bercerita kepada Ji-in melalui radio tentang apa yang terjadi padanya hari ini. Ia menceritakan betapa ia senang jika namanya ada di gips tangan pria yang ia sukai. Ji-in menjawab bahwa cerita So-eun sama dengan cerita orang tua Ji-in dulu. Lalu Ji-in menjelaskan kalau orang tuanya juga berkuliah di Universitas Silla, dan ia memberitahu nama orang tuanya yang membuat So-eun terkejut dan merasa sedih. Ji-in tertawa kegirangan mendengar kebetulan itu. Ia tidak tahu jika pria yang disukai So-eun itu adalah Dong-hee. Lalu So-eun mematikan radio itu setelah mendengar semuanya. Jadi sebenarnya Ji-in adalah putra dari Dong-hee dan Sunmi. Pria yang disukai So-eun juga sahabatnya sendiri. Di rumah sakit, Sunmi bertemu dengan Dong-hee. Di dimensi tahun 2000, Hyun-ji menghampiri Ji-in ke apartemennya dalam keadaan mabuk. Saat memegang kening Hyun-ji, ia merasa suhu tubuh Hyun-ji panas, dan ia mulai mengkompresnya.
dan menjaga Hyunji hingga pagi. Terlihat jika Ji-in mulai menyukai Hyunji. Di kamarnya, So-eun merasa bingung sekaligus sedih. Ia tidak bisa tidur. Lalu ia beranjak dan pergi ke rumah sakit menggunakan sepeda. Ia menatap jendela rawat Sunmi dan jendela rawat Dong-hee. Ia menunggu hingga pagi di depan rumah sakit. Paginya, ia mengecek kamar Sunmi dan melihat Sunmi masih terlelap. Kemudian ia ke kamar rawat Dong-hee dan melihat gips yang di tangan Dong-hee sudah tertulis, "Sungguh kebetulan sekali, Sunmi." Melihat itu, ia berlari keluar meninggalkan rumah sakit. Ia sungguh tidak percaya jika semua yang dikatakan Ji-in itu benar. Di studio fotografi, beberapa teman Ji-in sedang membicarakan Hyunji yang berada di klub tadi malam. Ji-in marah dan menghempaskan foto yang ada di tangannya, serta mengambil foto yang ada di dinding mading dan membawa ke ruangan HAM. Ji-in bercerita kepada So-eun tentang Hyunji dan bertanya kepada So-eun apakah dia sudah bertemu dengan orang tuanya. So-eun sedih mendengar itu. Paginya saat di kelas, Sunmi mengagetkan So-eun. Namun So-eun hanya memberikan muka datar padanya. Hatinya sangat sakit mengetahui sahabatnya akan bersama Dong-hee di masa depan. Scene beralih kepada Ji-in yang sedang dalam perjalanan menuju rumah lamanya di desa. Sesampainya di rumah itu, ia melihat-lihat foto zaman kuliah ayah dan ibunya. Ia mengambil kotak yang berisi gips ayahnya dulu, yang dimana gips itu tertulis nama So-eun dan Sunmi. Ia masih belum sadar dan mengambil buku ijazah dan mencari foto So-eun yang ternyata ada di dalamnya. Sekarang dia mengetahui semuanya. Di kampus, So-eun dan Sunmi saling berpapasan, namun tidak ada percakapan di antara mereka. Di rumah So-eun, ia melihat di televisi kabar kepergian presiden. So-eun pun menangis melihatnya. Keesokannya di kampus, So-eun berdiri di depan kampus dan Dong-hee menghampirinya. Lalu So-eun memegang muka Dong-hee dengan 5 jarinya, seperti yang dilakukan Dong-hee dulu. Kemudian ia meninggalkan Dong-hee tanpa berkata apapun. Di dimensi 2000, Ji-in mencari informasi tentang apa yang terjadi selanjutnya terhadap So-eun. Ji-in juga sedih mengetahui apa yang terjadi kepada So-eun, sehingga ia tidak mengabari So-eun selama beberapa hari. Saat So-eun mengabari Ji-in melalui radio, So-eun menceritakan dia menghafal persis bagaimana Dong-hee, bau badannya, dan semuanya. Ji-in juga menceritakan tentang apa yang akan terjadi kepadanya terhadap So-eun, di mana ia akan menjadi dosen di kampus itu, dan aku juga bertemu denganmu di masa depan sembari sedih menceritakan itu. Film berakhir dengan di mana So-eun menjalani hidup dengan bahagia dengan kesendiriannya. Cerita pun tamat. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.